Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan saya Edi Juniciro di Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia. Kali ini saya kedatangan tamu mirip Rangga AADC. Ada apa dengan cinta? Ini beliau, namanya Bayu. Namanya Bayu ini beliau. Tapi sekali lagi saya mengingatkan selalu jaga kesehatan, cuci tangan, memakai masker, jaga imun tubuh. Kali ini saya izin dulu melepas masker saya karena suara saya dan Mas Bayu mungkin nanti terganggu ya. Jadi saya buka dulu Mas Bayu. Kita simpan dulu. Mas Bayu ini adalah owner dari Badigor, bawang digoreng ya. Tapi kadang-kadang dia dipelesetkan juga Badigor itu, Bayu yang digoreng. Tapi sebenarnya bukan kok, yang bener tuh bawang digoreng nih, bawang digoreng. Itu dia. Mas Bayu, sapa dulu Mas Bayu, teman-teman kita Mas Bayu yang lagi nonton Bincang Mitra. Hai, selamat pagi buat emak-emak yang sering nawar. Salam pasar. Salam pasar. Itu salam pasar. Dan bagi yang lagi masak, lagi yang melanjutkan aktivitas atau kerja dimanapun, tetap sehat dan selalu bahagia. Asik. Itu kalau darah muda tuh emang kayak gitu tuh. Umur berapa? Bayu? Umur 29 tahun bang. Oh, 29 tahun, beda tipis dengan saya 31. Itu 29 31 ya 2 tahun beda-beda. Aduh. Baik, sekali lagi hari ini memang spesial karena ini pasti sangat menarik sekali buat semuanya, tidak hanya ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat adik-adik, terutama anak kos kayaknya ini cocok sekali. Saya juga sangat menyukai sekali ini Badigor, bawang digoreng. Nah, ini rasanya jos luar biasa. Saya belum coba, tapi sebelum saya masuk ke sini, Mas Bayu, saya pengen lagi cerita ke Mas Bayu. Mas Bayu ini belum nikah atau sudah menikah? Belum menikah bang. Belum menikah, belum, tapi sudah punya pacar. Belum juga. Dia belum ikut. Biar penonton kita nih tahu betul gitu loh. Benar kan, saya tadi nggak bohong kan kalau saya bilang beliau ini ternyata mirip Rangga ya, Nicholas Saputra yang berperan di film AADC itu lihat. Khas rambut kriwil-kriwil itu, wes. Jomblo coy. Nah, ini jomblo coy, ini lumayan. Mas Bayu berarti anak nomor berapa? Anak nomor 2. Nomor 2 punya. Bungsu ya berarti ya? Bungsu bang. Bungsu. Ayah sama ibu aktivitasnya? Kalau ayah buruh harian lepas, bangunan. Ibu Kalau di rumah ibu ya? PNS di Kecamatan Girimaya. Di Kecamatan Girimaya. Iya. Oh, jadi ibunya pegawai negeri sipil, bapak buruh sama seperti saya. Keliling-keliling kita, namanya apapun itu ya, yang penting halal, rezekinya di mana saja. Terus saya mau, Bayu ini kan setelannya, gaya-gayanya ini kan kayak anak muda banget nih sebenarnya, ya kan? Memang apa sih usianya? Tapi 29 dan muda banget. Yuk, jauh sebelum aktivitas menemukan produk Badigor ini, Bayu ini aktivitasnya apa? Saya sebagai 5 tahun kerja honorer bang di Pemkot, kantor camat Girimaya sih. 5 tahun 5 jadi tahun, honor. iya 5 tahun jadi honor. Honorer 5 tahun. Itu 5 tahun kan bukan waktu yang singkat ya. Bener. Kok nggak betah? Kalau kemarin mikirnya udah lulus bang. Kalau kuliah kan 5 tahun atau 6 tahun kelamaan. Iya. Jadi kalau ada kerjanya juga ada batasnya. Ya udah lulus, udah hafal semua bang. Dari kemarin ditempatkan di pelayanan, ke masyarakatan, yang terakhir keuangan. Jadi untuk pola kerjanya udah tahu, udah paham. Udah ngerti. Semua udah dikerjakan. Itu bukan karena Bayu tipe orang yang ambisius atau tipe orang yang memang saya harus orang yang visioner, saya punya target-target sendiri. Ada bang. Itu Pasti. ya kan? Bayu tipe yang mana? Tipe yang punya target ke depan. Iya, artinya kan saya kalau kerja sekian ya di tahun sekian saya harus begini, kalau tidak ya udah saya harus banting setir atau gimana, saya harus berspekulasi. Karena kan misal kita udah tahu nih,
kerjanya itu aja, dapatnya juga itu aja kan. Nah, jadi kalau mungkin banting setir cari cara lain, bisa turun dulu baru naik, atau ya udah dari tengah belajar langsung naik, tergantung sih bang. Kalau kemarin asli langsung turun, kok dari honorer bisa goreng bawang kan, kaget juga tetangga segala macam, orang tua juga Ya kaget. kan orang bagi sebagian orang kan honorer itu kan pekerjaan yang mumpuni sebenarnya kan lumayan ibaratnya kan. Banyak orang yang bertahan bahkan tidak hanya 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun kan. Mereka betah dengan itu, tapi Bayu berspekulasi untuk beralih mengambil bisnis lain di luar itu. Mana kuliah jauh-jauh kan katanya, kuliah jauh-jauh sampai ke sini goreng bawang. Oh dulu sempat kuliah di Kuliah di STKS Bandung bang. anak Bandung rupanya ini. Mak ada sedih? Sedih lah kemarin. Mak bapak nggak sedih? Pasti kan gitu. Sedih lah. Kuliah benar kan? Berapa tahun kemarin ambil apa? Ngambil sosial. Sosial berapa? Kemarin 3 tahun setengah? 5 tahun. 5 tahun. Sempat telat setahun karena telat skripsi. Harusnya kan 4 tahun. Jadi pulang dari kuliah itu langsung honorer itu. Honorer, langsung honorer. Sebenarnya mau jadi apa Bayu ini sebenarnya? Tuh lah belum tahu. Cita-citanya. Belum tahu. Berat ini. Kemarin lebih ke musisi sih bang. Hah? Musisi. Lo ngambil Seniman. sosial? Seniman. Apa nggak IKJ? Gak dapat. Oh. Kemarin sempat tamat kuliah kan, ngeband kan ngeband. Biasa main apa? Rhythm, bass, Bass. bass. Naluri anak band. Tapi memang seperti itu kan perjalanan hidup kan. Kadang-kadang tidak selurus yang kita inginkan kan semuanya kan. Tapi ini enak karena dia asik, enjoy dan menikmati. Tapi enjoy bukan berarti enjoy tanpa tujuan. Dia enjoy tapi dia punya target. Ya, target. Jadi bagi para perempuan-perempuan di luar sana, saya harus promosikan beliau jomblo. Kalau saya tidak jomblo, bisa marah di rumah. Yuk, tapi kamu punya pikiran sendiri nggak? Kuliah 5 tahun, orang tua sudah banting tulang, kamu tahu aktivitas orang tua seperti apa, seperti apa. Kemudian kamu pulang tiba-tiba kamu kerja honorer, pak balik keluar dari honorer, kamu mikirin orang tua nggak? Mikir. Gimana? Sedih lah bang. Udah, karena kan kemarin yang masukin juga orang tua kan. Ditambah udah kuliah jauh-jauh, pulang-pulang ke sini. Kerja nggak jelas kan. Kemarin juga sempat ngechat yang di Semabung, gambar. Oh, kan? mural-mural itu? Mural. Itu kan kita juga yang ngerjain kemarin. Kamu ikut ngechat? Ikut gambar. Ini apa ini? Memang kamu enjoy dengan aktivitas seperti itu? Atau sebenarnya ini penebusan dosa kamu pada orang tua? Penembusan dosa lah. Ya enggak loh, artinya tidak bisa kita pungkiri ya. Senakal-nakalnya kita laki-laki, kita kan tetap masih memikirkan orang tua. Kalau kita masih normal ya, tetap memikirkan orang tua. Jadi kita jauh kuliah udah dikuliahin, bukan hanya kuliah biaya kuliah, makan, minum apa semua kan dari orang tua. Emang dulu waktu kuliah bekerja sendiri? Enggak juga kan? Nah, artinya sebenarnya kan pasti Bayu juga sama dengan para anak-anak di luar sana juga yang kuliah tinggi-tinggi itu tujuannya juga satu di antara yang paling penting itu adalah untuk membahagiakan orang tua kan. Nah, sejauh ini Bayu sudah merasa sudah bisa membahagiakan orang tua? Belum, masih jauh. Tapi dia mau berusaha. Ya, tapi dia Insya mau Allah. berusaha. Luar biasa. Tapi dia mau berusaha untuk sampai dia aja bingung. Sebenarnya kan jadi apa aja bingung dia. belum nemu nih. Mau kemana. Belum ya? Belum menemukan kalau kata apa namanya 40 zona nyamannya belum ketemu ya. Zona nyaman udah hilang bang malahan. Waduh. Udah gak nyaman lagi sekarang ya. Nah ini maksudnya udah nggak nyaman lagi nih. Kemarin adem-adem kan kerja jam 7, bangun jam 6. Jelas, kan? Jelas, pulang jam 4, nongkrong sama teman, ngopi-ngopi, ngabis duit. Sekarang buru-buru. Jam 7 bangun, buka toko segala macem. Jam 9 baru pulang. Pulang-pulang capek, udah tidur. Itu juga kalau sebelum tidur mikirnya tuh
besok ngapain lagi, besok ngapain lagi. Jadi bukan tidur tapi sampai ketiduran, dari bangun pagi tidurnya bukan sampai mau tidur, sampai sudah ketiduran. Baik, kamu 5 tahun honorer. Kamu bilang 5 tahun udah ngelotok lah. Mau jalur ini kerja itu di honorer itu kamu udah paham betul kan. Kemudian habis itu Bayu kan tidak serta-merta langsung ke bawah kan? Tidak. Pasti habis itu tadi sempat cerita ke apa? Ke ternak Ya kan? bebek, Sempat pulsa. ke ternak. Nah, habis dari itu memang Bayu terpikirkan untuk memang kayaknya aku harus nambah pemasukan atau apa sih? Nambah pemasukan sih, nambah pemasukan sama belajar lah. Soalnya kan Instagram, pacunya jadi Instagram tuh bang. Pemacunya Instagram. Nah, ini kan banyak yang motivasi bisnis segala macam, kayak Cocok. Bukan cocok. Membakar semangat ya. terdoktrin ya. Tapi bagus dong, terdoktrin positif kan. Menjadi pebisnis itu, apalagi mengawali awal, Bayu pasti menyadari betul itu tidak gampang. Benar nggak? Benar. Harus siap jatuh bangun. Benar? Tidak ada orang bisnis itu langsung naik itu udah bisa. Mestinya Bayu juga tahu dapat informasi itu kan. Orang bisnis kan tidak serta-merta mau bisnis ini langsung naik. Mungkin. Prosesnya pasti ada kan? Sampai terjadi 10 produk bahkan 11 nih produk baru. Ini bukan hari ini Bayu buat besok langsung jadi 11. Semua waktunya perlu curahan keringatnya, omel-omelannya, pusingnya, kopinya lah habis berapa botol kan kita nggak tahu. Bener nggak? Artinya memang semua itu butuh proses yang panjang, tapi juga butuh keinginan yang kuat, kemauan yang keras. Kalau mau merubah hidup ya memang di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Benar kan? Bebek berapa lama? Bebek 2 bulan. Oh, bebek cuma 2 bulan loh. Mau bisnis apa ini? Ini kalau maknya nonton, maknya bisnis bebek berapa waktu itu modal bebek? Bebek habis di angka 6 jutaan. 6 juta. 6 juta. Dan menariknya bebek itu 2 bulan ini beli kecil-kecil kan? Beli kecil-kecil. Terus diternakan. Nah, Join sama teman. Jadi Bayu tidak ngurus secara langsung berarti? Tidak, karena kerja kan. Yang ngurus teman ya? Ngurus teman. Habis itu ternyata pada saat kapan Bayu memutuskan, wah ini udah bisa lanjut nih kayaknya nih? Karena banyak yang mati. Bebek banyak mati. Pas cek, bener gak? Duit udah habis. Beli bebek ngurus kandang. Makan dari Menurut kandang, bebek gak lari kemana-mana. Tambal ini tambal itu, pas dicek mati. Walaupun matinya ada banyak sebenarnya kan? Masih ada cukup kan. Tapi apa yang membuat Bayu akhirnya wah kayaknya nih nggak bisa, kan baru 2 bulan sebenarnya yuk. Itu lebih ke naluri bang. Karena pertama jauh. Lokasi tempat ternaknya jauh di Desa Mangkol. Jadi kalau untuk cek tuh belum punya waktu kemarin, dimana sibukan cari yang deket-deket aja lah kemarin. Mau pindah ke rumah nggak ada lahan kan. Ya udah putus lah, berarti ini serahin sama temen, udah urus lah. Kalau kamu mau urus, terusin lah kan gitu. Terusin lah. Ternyata mati juga. Kan seperti saya bilang tadi, ini menarik loh. Padahal ini kisah sedih loh, tapi kami buat tertawa loh. Jadi Bayu ini 5 tahun sebenarnya dia tuh dalam rentang waktu 5 tahun ini itu masih honorer ya? Masih honorer itu sebenarnya ya. Honorer ini kan bukan pekerjaan yang tidak baik. Honorer itu justru pekerjaan bagi sebagian orang ini sebenarnya sudah santai. Jam kerja jelas. Masuk jam 7, istirahat jam 12, pulang jam 4. Ya kan? Kerjanya juga sudah tahu. Tapi Bayu terpacu kembali untuk membuka usaha baru yang mungkin bisa dijadikan alternatif pendapatan kan. Akhirnya buka bebek modal nabung dari duit gaji. 6 juta modal buat bebek. Beli bebek berapa? 20 kemarin. Beli bebek 20 di Desa Mangkol mati.
Nggak bersisa. Iya, akhirnya karena insting dia, jadi dia berpikir, apalagi dengan berbagai macam pertimbangan, jarak lah, apanya dan sebagainya, dia berpikir ya udahlah, biar teman aja yang ngurus, teman ngurus lah bebek itu, dan dia beralih untuk ke bisnis yang lain ya. Habis itu bisnis apa? Pulsa. Oh, juragan pulsa kan? Inilah juragan pulsa nih. Pulsa ada ilmunya juga? Pulsa Atau ada. ikut-ikutan juga? Enggak. Jadi kemarin ada nongkrong di konter teman kan, Ah. nongkrong. Ditanya, nanya lah. Ini kalau jual pulsa ujungnya berapa sih? Carilah yang mana ngambil agennya yang paling murah. Misal kita jual 12.000, ngambilnya tuh di angka 9.500. Itu deket-deket ke situ paling murah, Bang. Ya udah coba ambil saldo kemarin di angka 1 juta lah. 1 juta. Jalan tuh muter kan kemarin targetnya tuh tetangga sama lingkungan kantor, ibu-ibu kantor segala macam teman-teman. Pas di jalan diutangin. Tapi kan harusnya risiko. Kalau ngutangin. Atau kebanyakan yang ngutang nggak bayar-bayar. Kebanyakan kali, Bang. Kebanyakan yang ngutangin. Pas mau ngambil satu kan kok tinggal 400. Duitnya kemana kan? Mana manajemen kemarin ingat, Bang, susah. Oh, udah dicatat. Udah. Udah kacau. Jadi lupa tuh mana yang ngutang, mana yang enggak, malah yang udah bayar kemarin ditanyakan, udah bayar belum kemarin? Udah, ini kan malu. Oh. Tuh, kita dapat ilmu lagi sebenarnya. Dia juga tahu berarti pentingnya manajerial, pentingnya pencatatan, pengaturan. Karena bisnis is bisnis, benar nggak? Benar is bisnis, teman is teman. Tapi ya kalau nggak ada catatan, dia juga bingung. Lupa lah. Iya kan? Mana yang lah bayar, mana yang belum. Nah, kita ada rasa-rasa gimana nak ngomong, takut kita yang salah atau dia yang salah. Jadi ujung-ujungnya pas dicek cashnya, duit kurang. Pulsa ada update. Berapa lama itu bertahan? Tuh sampai 6 bulan. Bertahan 6 bulan. Alhamdulillah bertahan. Lebih panjang kan? Lebih panjang. Jadi yang 2 bulan. Walaupun nombok udah kali nombok. Nombok. Tapi sebenarnya enak kan, jual pulsa itu kan santai sebenarnya. Enak. Tinggal bawa handphone aja kan, 1 atau 2 untuk operasional kan, fleksibel. Jadi kan tidak butuh tempat kan? Tidak. Tinggal mau bolak-balik kan kalau habis pergi ke tempat agen, isi kan? saldo, tinggal beli. Kadang yang telepon datang isi PLN. Oh ini juga pulsa paket PLN juga ya, token listrik itu ya? Nah, yang makan kemarin lebih ke PLN. Listrik itu? Untuk pulsa jarang. Banyak orang udah beli yang paket 4.000 8 giga kan sekarang, tuh yang kalah. Yang beli 4.000? Ya ada kan yang jual kartu perdana 4.000. Oh iya. 8 giga segala macam. Oh iya. Artinya memang itu kembali ke produk ya. Kita kalah di situ. Di situ. Sementara kita misalnya limitnya ada di angka 10.000, 20.000, dia beli 4.000. Benar. Terus pada titik kapan Bayu? Udah ini kayaknya udah lancar nih. Lancar. Kapan itu? Pas sudah habis modal sih intinya. Sampai habis modal. Manajemen sama operasional nggak ketutup. Udah hari-hari kan. Mana gaji habis sampai down lah. Udah ada saving ya. Ibarat kemarin sempat vakum 2 bulan atau 3 bulan nggak ngapain, tinggal kerja aja. Tapi itu masih honor kan? Masih honor ya. Enggak mikirin putus asa lah. Bukan jalan ya. Putus asa. Mungkin bukan jalan sih. Bisnis di mana mental buat nawarin produk tuh belum ada sama sekali. Masih malu mau jualan tuh malu. Mau post di WA, Instagram tuh malu. Apa ini jualan? Kan ketahuan biasanya kan, agak gimana, apalagi saya tahu lah namanya kita laki-laki ya. Kita sama-sama laki-laki, agak prestis kita, gengsi kita tuh agak gimana gitu. Padahal
Ya buanglah jauh-jauh lah. Ngapain kita mau malu? Emang kita melakukan hal yang negatif kan? Tidak. Tapi itu tadi untuk menumbuhkan itu tuh yang berat. Itulah, Iya kan? itu proses juga. Nah, tidak kayak kita balikkan telapak tangan nih gampang, atau mengedipkan mata kan gampang. Berapa lama Bayu meyakinkan diri? Untuk balik lagi, dimana kemarin trauma kan duit habis nih, kelihatan nggak ada. Kalau ditabung banyak-banyak modal nikah. Banyak modal nikah, ujung udah nikah. Aduh, belum jadi ya. Tapi berapa lama waktu dari berhenti pulsa sampai Bayu kemudian bangkit kembali itu? 3 bulan 4 bulan. Apa yang dia lakukan? Kemarin untuk nemu ini dari internet lah. Enggak, selama Bayu masa-masa Bayu Oh. drop itu berapa lama? 3 bulan 4 bulan. Selama itu apa yang Bayu lakukan? Fokus kerja, fokus sono. Masuk pagi, pulang siang pulang, sore nongkrong. Balik-balik jam 11 malam. Ya tiap hari. Nongkrong dengan kawan-kawan. Sampai suatu ketika udah mau mental udah balik lagi kan, kayaknya harus nih aja belajar lihat motivasi. Tapi selama itu Bayu berkomunikasi nggak dengan orang tua atau dengan teman atau dengan apa? Nggak mungkin Bayu memikirkan semua sendiri kan? Enggak, tetap lah komunikasi. Berkomunikasi dengan ibu apa dengan bapak, misalnya Bu, mana saya kan kemarin ternak gagal, pulsa gagal. Ngomong nggak sama ibu sendiri? Ngomong, malah. Gimana reaksi mereka? Ya udah, ini yang bener kerja. Oh, dia nyuruh kerja itu? Ini yang bener, berarti kamu tuh nggak cocok atau nggak ada darah kan? Karena bisnis, maksudnya. Karena kan di keluarga besar nggak ada abang yang bisnis. Oh. Kerja semua. Mau dari turunan kakek nenek segala macam. Iya, memang tidak ada yang bisnis buka usaha tuh nggak ada. Nggak ada. Makanya keluar dari. Ini benar keluar dari zona. Iya, dari zonanya memang dia keluar. Ibu, kakek, nenek, bapak, turunan dia ini nggak ada yang bisnis, usaha nggak ada. Semuanya aparat lah, pekerja lah, ibaratnya bekerja dengan pemerintah atau bekerja dengan karyawan atau apa gitu kan, bidang usaha. Terus kalau bapak sama juga? Sama, tetap yang mau yang terbaik kan buat anak. Udah berarti ini yang cocok. Kemarin habis duit berapa segala macam modal. Kerja lagi kerja terus sampai udah belum jalan. Lo katanya sempat ikut ngecat itu di masa itu atau sebelum itu? Itu udah jalan bang, baju jalan. Makanya kemarin sempat terbengkalai. Sempat buang ya. Kemarin udah beli bawang 20 kilo buat diproduksi karena kesibukan ngecat gambar kan. Buang, rugi lagi. Baik, jadi Bayu ini ya honorer, habis itu dibalik sela-sela honorernya dia kemudian mencoba membuka bisnis ternak bebek, gagal. Kemudian setelah itu dia bangkit kembali dan melanjutkan ke bisnis jual pulsa online, ya, paket listrik dan sebagainya. Kemudian itu gagal lagi, dia sempat drop karena dia berpikir, apalagi orang tua sempat mengatakan mungkin bukan jalanmu di sini ya kan, mungkin jalanmu di sini karena tidak ada dari sejarah keluarga kita tuh yang bisnis, yang usaha. Sempat akhirnya beliau 3 bulan fokus bekerja, masuk pagi pulang sore nongkrong, ternyata itu tidak membuat beliau nyaman. Justru dalam rentang waktu 3 bulan itu Bayu berpikir keras bagaimana caranya kembali lagi ini sendiri. Nah, sampai akhirnya karena zaman milenial ya. Habis itu buka-buka internet. Lihat bisnis minim modal. Bisnis minim modal, dia ketik di internet. Terus gimana ini? Ini bagus loh kayaknya ini. Ini cari di internet loh. Terus keluar kan? Keluar tuh kayak banyak pokoknya pilihan kan? Pilihan kacang, kayak goreng kacang. Kalau kacang ini kan pas nanya gimana sih cara goreng kacang yang benar. Terus udah banyak yang jual bang di kacang. Di toko-toko kan udah ada nih. Gimana kalau bawang goreng? Udah ada bawang goreng, pengolahan, cara jualnya gimana kan lengkap tuh.
Ya udah coba sama temen awal. Temen Yang tadi. yang bebek. Ah. Boleh tahu nggak siapa nama temennya? Erpandi. Erpandi. Hei Erpandi, bebek masih hidup ya? Udah mati semua. Udah mati kayaknya. Salam Erpandi. Berarti Erpandi juga ikut masih sekarang ya? Luar biasa loh Erpandi. Aduh saya sampai ngakak ketawa ini masih bebek. Ini gara-gara bebek. Tapi apa yang saya bilang ada poin penting yang bisa kita ambil. Dia bebek berdua dengan Erpandi itu join bersama. Kemudian bisnis ini tidak lancar. Hubungan komunikasi pertemanan mereka tidak serta-merta juga hancur. Artinya memang bisnis is bisnis, tapi persahabatan is number one. Ya, itu bisa dikomunikasikan. Karena uang bukan segalanya, tapi persahabatan bisa membuat kita langgeng. Benar nggak? Nyari duit mah gampang. Benar nggak? Kita laki-laki kita bisa potong-potong cari duit. Benar nggak? Tapi nyari sahabat susah. Apalagi dari kecil. Nah, kecil. apalagi sahabat itulah semakan, setidur, semain, berat. Itu berat. Itu dia. Tapi semoga Erpandi nonton. Nanti kalau dia nonton, dia ingat, wah bang ini pacak begitu. Terus, yuk lu searching, keluar bawang, pelajari bawang, termasuk ada videonya atau apa di situ, langsung praktek. Langsung praktek. Beli dulu kan, diskusi Dengan si berdua Erpandi itu. Sama Erpandi sama temen lagi nongkrong kan. Lagi di rumah temen. Kayak bagus nih goreng bawang. Siapa yang bantuku? Oh, ada orang berapa tuh kalau masih ingat? Orang 7. Ush. Ada yang nggak pakai baju kan. Ya biasa, muda kan iya. Dalam kamar. Dengar-dengar dari kamar. Apa pula kita gawe nih? Kita gagal pula nih. Sudah kayak gagal dulu. Lagi tuh kawan ngomong. Lah apa pula kita gawe nih? Apa lah yuk gawe kan yuk. Mending goreng bawang pula. Cowok muda-muda ya lulusan luar semua. Bayu ngeluarin ide goreng bawang yuk ngapa nih yuk. Bener gak? Pasti kan kawan-kawan nyeleneh kadang-kadang kan. Tahu lah. Ngapa yuk kuliah jauh-jauh di Bandung, jauh-jauh 5 tahun, pulang-pulang kijur goreng bawang. Aduh, ibu-ibu jangan lupa beli Badigor ya, Badigor ini ya. Bawang digoreng ya, jangan diplastikkan Bayu digoreng, ini dia belum digoreng. Habis tuh kumpul Bawang ada yang setuju. Setuju semua? Setuju lah. Ikut lah ya. Nah, kan biasa. Yuk kapan? Langsung lihat alat kan, alat paling alat tuh cuman kuali. Bukan, modalnya ada. Ada modal. Modalnya Bayu lagi atau saya lagi patungan? Tetap. Bukan nggak patungan? Enggak. Teman apa ini? Paling bantu support lah. Bantu support. Aduh, teman-teman Bayu nih luar biasa loh. Modalnya Bayu lagi. Nggak apa-apa, bagus. Tapi Bayu akhirnya yang belet. Mulai lagi beli bawang kemarin awal tuh 5 kilo. Awal 5 kilo. Tapi kan Bayu sudah tahu bahwa menggoreng bawang kan perlu panci, perlu kompor. Apa makin di rumah semua? Makin di rumah semua, Bang. Marah deh, Bu. Yang teman, rumah teman. Rumah teman. Kemarin belum produksi di rumah, jadi udah pada belum tahu kan, belum cerita bahwa mau ngerjain ini di rumah. Jadi ngerjain diam-diam di rumah teman. Dekat lah tetangga. Dibeli bawang, olah di situ, jual dari situ juga. Belum bawa ke rumah. Berapa pertama kali bawa? Beli itu 100.000. Itu berapa? 5 kilo? 5 kilo. Kemarin harga bawang 20.000. Bawang merah ya? Bawang merah. 5 kilo. Langsung praktek? Rame-rame kan? Pada nangis semua. Aku membayangin laki-laki goreng bawang, aku yakin ada yang gak mau baju itu. Ada yang pakai kolor sambil ngaluk bawang kan. Kayak nonton film India, sedih semua kan. Padahal bukan karena sedih itu, bawang pedes. Serumah-rumah pedes. Iya kan, bawang kan? Iya. 5 kilo itu selesai berapa lama? 5 kilo sampai sore memang. Dari pagi? Dari pagi. Malah yang masih tidur kan. Kemarin kan rumah teman tuh tempat orang pada yang malas pulang ke rumah,
tinggal situ. Oh, tidur. base campnya lah, base camp. lah bahasanya. Jadi yang lagi tidur, apa nih pedas? Yang tidur pun ikut kena imbasnya. Langsung buka, lihat, bantulah. Ada yang ngomel-ngomel juga. Aduh, ganggu orang tidur aja. Berarti kan bis dikerjakan, habis itu diapain prosesnya? Langsung digoreng? Dicuci dulu, langsung goreng. Oh, bawang dipotong itu dicuci dulu ya? Cuci dulu, ditiriskan, mau masuk garam, tambah garam. Apa itu? Waktu kapan? Pas pertama-tama. Udah dicuci, Udah dicuci. baru taruhin garam. Cuman kan masih ngacak, berapa garam? Nggak di ini Kasih dulu ya? aja. Dikeringin dulu ya airnya? Udah di baskom, masuk di kayak penyaring. Oh, biar dia, oh iya untuk airnya kan? Turun, baru isi garam, baru aduk-aduk, langsung goreng. Oh, baru langsung goreng. Langsung goreng. Jadi, habis itu? Jadi coba jual kan, dibikin paket-paket kecil 5.000, 5.000. Titipin bang, titipin ke toko sayur yang keliling-keliling. Bantulah sama teman yang bantu nganter 10 tiap hari. Itu pakai plastik manual itu ya? Semuanya pakai lilin masih. Kan? Jual, kita kurang. Pasti Kurangnya cek. permintaan banyak berarti? Bukan kurang laku.